Denny Sumargo telah melaporkan Ferny Hassan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferny Hassan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferny Hassan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum. Lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferny Hassan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferny Hassan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferny Hassan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Mungkin sebelah kiri saya. Levelnya bergerbangan, pertanyaannya gosip. Dikit-dikit lah, tentu. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit bang. Belakang aman. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Nih, goreng bang. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang. Ya. Oke, ini lagi ada di acara apa bang? Gua lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun burger selama 4 tahun itu yang sudah memberikan 3.300 lapangan kerja lah kepada banyak orang, dan kita udah punya hampir 550 outlet dan terus bertumbuh. Angka nggak sih bang? Mau panjang apa pendek nih ceritanya? Tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi, datang dengan idea menjual sebuah burger yang bisa dijangkau
Tapi buat yang migran juga ada, yang migran. Iya. Apa? Ada. Manajemen harus bagus, terus kita juga harus kasih respon dan memperhatikan. Jadi gini nih, pointer daripada sebuah perusahaan kan ada gitu loh. Dimana kita harus selalu menjaga hal-hal kecil. Jangan sampai dienteng-entengin komplainan, kemudian kualitas, kemudian juga administrasi, pergudangan dan segala macam. Itu kita harus selalu jaga. Ketika ada komplainan itu pertama nomor satu, aku selalu ingetin kepada tim. Aku tuh di DM itu ketika ada komplainan pergudangan, itu langsung saya kirim. Dan kalau belum disikapin, itu hari per waktu itu saya pasti ngomong. Karena menurut saya, kalau lu mau jelek sendiri, lu jangan orang. Karena kalau orang jelek langsung tapi akhirnya manajemen memang bagus-bagus gitu. Sebenarnya burger ini foundernya ada orangnya nomor. Iya, jadi awalnya dia, gua sebagai kompak. Orangnya nomor mau dia. Jadi dia lah yang harus siapa tanya masalah itu. Karena sebenarnya jujur itu gak suka makan burger awalnya kan. Dan ketika akhirnya dia ngobrol sama gua bilang kalau burger gua bisa makan, boleh kita gitu. Akhirnya pas gua coba, oh ini gua bisa makan ya. Padahal ada beberapa burger yang harganya udah cukup premium sekali atau sebelah. Karena gak semua orang kan cocok makan burger ya. Terus akhirnya dari situ gua jalan. Iya. Sebenarnya aku mikirin istriku. Jadi istriku ini sebenarnya aku semua bisnis termasuk burger bangor atau kamu bisnis yang akan dilakukan yang online itu semua aku kasih ke istriku. Jadi dari modalnya, dari asetnya, dari apapun itu. Kenapa? Karena aku kayak istriku tuh dia punya kegiatan dan sesuatu yang dia suka. Itu jauh itu kan memang suka memilih sesuatu, membesarkan sesuatu. Nah kalau aku lebih ke membangun di awal. Nah sebenarnya semua bisnis yang aku buat ataupun kebanyakan aku buat itu bukan untuk aku punya solusi supaya dia punya kegiatan aja. Dan kalau kebetulan bisnisnya jalan, yang kami kepengennya jangan sampai hasil yang kami dapat itu malah jadi beban hidup. Biasanya kalau orang punya anak banyak malah jadi masalah. Uang itu bisa jadi sesuatu yang baik, bukan hanya buat dipakai manja-manjain atau buat hidup mewah-mewah, kasih lihat orang gitu. Jadi hanya untuk sekedar menyenangin istri sudah. Ngomongin bisnis ya? Iya. Ini yang kemarin tuh. Iya. Kemarin itu. Katanya Kang Mama juga artinya Mama menyetujui harta supaya aktor kemarin bikin laporan. Support dari Mama. Saya jujur kalau tanya support dari Mama, saya itu sebenarnya yang harusnya bersupport Mama, bukan Mama support saya. Jadi dulu kan
2019 waktu setelah preskon dia masih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmed dan segala macam, sampai mantan suaminya nelfon saya, ada begini, minta tolong, karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anaknya sama mantan suami yang sama, minta tolong. Sampai saya telepon dia ada posting di Instagramnya itu, kalau mau percaya jangan begitu, bilang kok bisa juga bisa perbaiki diri. Dan saya capek dengan mainan emosi. Saya bilang saya kuliah, dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, hak dia dan urusan saya. Saya peduli, saya lapor, saya coba menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya melihat yang kuat untuk memaafkan nggak bang? Walaupun misalnya itu tidak terbukti lagi untuk yang kedua kali, memaafkan nggak sih wanita ini? dan sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai dengan saya. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti ini dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit bisa
berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Orang mau ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga expert di bawah RSCM masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang sudah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ. Dan kita milih itu kan bukan milih-milih main-main aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya saya harus datang bersama saksi yang sekian interview dulu, yang sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga, harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 6 sore. Menggantungin dokternya tidak mau kasih, di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya, dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya. Untuk dua saksi yang mau sebenarnya pengadilan mereka cabut baru ini emang Udah kok, waktu waktu yang ada hanya jual beli ini aja ya. Siapa? Mama itu udah bilang dari dulu, kau tuntut, kau itu terlalu kasihan. Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus outline-nya ya. Dia bangga lah pasti lihat ada istri saya yang bisa nemenin saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang tepat. Dia sebenarnya oleh bisa jadi istri yang tepat ya, yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau sayang kita sayang ya, kalau makin ya pasti karena kan gua nikah sama Colin itu bukan dasar hanya sekedar jabut cinta, tapi gua melihat nilai
sampai nanti dia besar dia bingung. Kalau nonton media kalian ini nanti dia tambah bingung dia. Dia per-peran dulu dong Pak. Kita termasuk orang-orang yang berusaha. Iya cuma kan kita bertanggung jawab kita sebagai orang yang dewasa seperti apa. Makanya aku merasa ini mamanya kayaknya nggak terlalu mahal. Kalau apa yang dilakukan sama Pak. Ya kalau aku sebagai orang yang punya paham, gimana kalau kita melaporkan saja nanti kalau mamanya tertangkap nggak ada yang kasih makanan aja, nanti kita yang kasih makan. Bang, untuk terlapor bakal dipanggil kapan kalau tahu? Untuk terlapor kira-kira kapan bakal dipanggil? Belum tahu kalau itu Ada dua bang, ada ya? bukan ada. Apakah dia patenan? Nggak ada di kepala masalah itu. Gua nggak peduli. Patenan ambil, baca itu ambil, ambil, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah perlu bisa seorang ibu ambil kira yang keadilan. Kok bisa-bisanya lu bohongin anak? Kok bisa-bisanya lu fitnah gua? Kok bisa-bisanya lu jadi gua sebagai senjata untuk bikin anak lu itu merasa oh itu bapak. Terus lu bilang lu sayang anak lu ini anak lu, yang berbanding terbalik. Itu maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini tentang ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa tentang apalah itu. Yang disensor Iya, sensor langsung. nonton banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbangga dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti udah masalah itu dan petik balik itu loh. Iya, oh iya itu. Saya gagal menikah. Saya tidak punya kerjaan. Saya karena stres. Saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang. Saya nggak bikin status di sosial media. Saya lagi susah. Kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya harus mengatakan bahwa ini kehidupan maka coba ya itu aku biar lain mana aja udah panjang lah cerita nanti aku sedih karena aku udah cerita udah aku sujud aku tuh Pak. Tapi jadi semangat ini anak nggak masih lagi Ini butuh 2 kali karena lagi datang masalah kayak begini colit tanpa pemikiran ini lagi program sama stres terbuka ini dari kemarin kan kita program apakah nanti kita ketemu iya kan gue melihat resikonya tambah stres makanya gue
Ya capek lah Pak, abang ini kita pikirin tahu. Nggak tahu mau tinggal di mana katanya sekarang. Udah ambil Bu, kali. Doain kok. Ya, doain buat istri saya dengan ada masalah ini, dia kuat untuk menjalani kehidupan dirinya, disupport jangan sampai dia tambah kenal dan berpeluang sekali lagi. Saya tahu pasti ada nilai-nilainya ya. Bantulah dia supaya lebih nyaman karena itu kan yang berbeda, makanya memang kita pengen dari berbeda. Jadi dia jangan dipengaruhi yang saya ada orang lain. Jadi dia bukan dari bangsa. Oke, thank you. Oh iya, benar. Denny Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferni Hasan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Mungkin sebelah kiri saya. Levelnya berkembang, pertanyaannya gosip. Dikit-dikit lah, tentu. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit bang. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Nih, goreng bang. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang. Ya. Oke, ini lagi ada di acara apa bang?
Gue lagi ada di acara Timura ya, mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun koordinator selama 4 tahun itu yang sudah memberikan 3.300 lapangan kerja lah kepada banyak orang, dan kita udah punya ya 550 outlet dan terus bertumbuh. Angka nggak sih bang? Mau panjang apa pendek diceritain? Ceritanya 4 tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi, datang dengan idea menjual sebuah burger yang bisa dijangkau lah oleh kita semua gitu. Karena kan kita tahu burger itu kan pasti harganya tidak ada yang jelata ya, rata-rata harga tinggi ya. Maka kita datang untuk menjual burger yang bisa dinikmati oleh rakyat, tapi harganya juga masuk di kantong lo gitu. Jadi burger bakar itu lahir. Makanya kita nggak terlalu ngejar ke margin profit yang gede banget. Oleh karena itu secara manajemen yang penting dia profit aja. Karena waktu itu pandemi itu udah bagus untuk memulai sebuah bisnis. Ini rasa restoran kantong kaki 5. Iya, bisa lah dibilang gitu, kantong kita semua lah. Karena ada kan namanya burger jelata tuh. Artinya kita kan semua nih awalnya rakyat jelata lah gitu. Jadi kantongnya kita cukup ya. Tapi buat yang migran juga ada burger migran. Kalau rasakan dengan pasar sendiri gitu. Apa? Ada. Manajemen harus bagus, terus kita juga harus kasih support dan memperhatikan. Jadi gini nih, pointer daripada sebuah perusahaan kan ada gitu loh. Mana kita harus selalu menjaga hal-hal kecil. Jangan sampai dienteng-entengin komplainan, kemudian kualitas, kemudian juga administrasi, pergudangan dan segala macam. Itu kita harus selalu. Ketika ada komplainan itu pertama nomor satu, aku selalu kontak kepada tim. Aku tuh di DM itu ketika ada komplainan itu langsung saya kirim. Dan kalau belum disikapin itu hari per waktu itu saya pasti ngambek. Karena menurut saya kalau lu mau jelek sendiri, lu jangan bodoh. Karena kalau bodoh jelek kamu langsung gitu. Tapi akhirnya manajemen memang bagus-bagus timnya. Sebenarnya burger ini foundernya ada orangnya nongol. Iya, jadi awalnya dia, gua sebagai kompak, orangnya mau dia. Jadi dia lah yang harus siapa tanya masalah itu. Karena sebenarnya jujur gua tuh gak suka makan burger awalnya kan. Dan ketika akhirnya dia ngobrol sama gua bilang kalau burger gua bisa gua makan, boleh kita gitu. Akhirnya pas gua coba, oh ini gua bisa makan ya. Padahal ada beberapa burger yang harganya udah cukup premium sekali atau sebelah. Karena nggak semua orang kan cocok makan burger ya. Terus akhirnya dari situ gua jalan. Iya. Sebenarnya aku mikirin istriku. Jadi istriku ini sebenarnya aku semua bisnis termasuk burger atau apapun bisnis yang akan dilakukan yang online itu semua aku kasih ke istriku untuk dia dapat. Jadi dari modalnya, dari asetnya, dari apapun itu. Kenapa? Karena aku kayak istriku tuh dia punya kegiatan dan sesuatu yang dia suka. Itu jauh lebih kan memang suka memilih sesuatu, membesarkan sesuatu. Nah kalau aku lebih ke membangun di awal. Nah sebenarnya semua bisnis yang aku buat ataupun kedepannya akan aku buat itu bukan untuk aku, bukan untuk supaya dia punya kegiatan aja. Dan kalau kebetulan bisnisnya jalan, yang kami kepengennya jangan sampai hasil yang kami dapat itu malah jadi beban hidup. Biasanya kalau orang punya malah jadi masalah. Itu bisa jadi sesuatu yang baik. Bukan hanya buat dipakai manja-manjain atau buat hidup mewah-mewah, kasih lihat orang gitu. Jadi hanya untuk sekedar nyenangin istri sih. Ngomongin bisnis sudah. Hah?
bisnis loh. Iya. Nah, ini kemarin itu, Iya. kemarin itu, katanya Kang Mamat juga artinya Mama menyetujui harta upaya aktor kemarin bikin laporan Support dari Mama. Saya jujur, kalau tanya support dari Mama, saya itu sebenarnya yang harusnya support Mama, bukan Mama support saya. Jadi dulu kan
sebenarnya pendidikan jiwa yang besar ya. Cuma namanya perempuan dia berpikir kalau kita nggak pernah tidur jam 10 lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang mau lihat dia sendirian, dia nyari kan monitor, dia tolong buat teman-teman wartawan, kakak yang musuhan sama kalian. Istri kalau ketika istri bilang maaf kurang nyaman, jangan terlalu dipaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus mengoperasikan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih, bayangkan Pak siapa itu yang gak ada urusan sama saya, ditanya-tanya masalah itu. Saya juga malu juga gitu. Kita kan maksudnya kita punya relasi juga. Lama-lama gak mau dekat sama gua, gak mau aku dekat sama Densu. Nanti aku ditanya-tanya yang bukan urusanku. Jadi artinya Ini dia. Udah luka, jadi bukan masalah. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang aku Baju yang belakang. ini bukan masalah perasaan. Ini masalah solusinya apa, Bos? Kamu tes DNA? Ayo. Yang pertama, ini salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu loh. Tes DNA kalau lo berani, buat tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani, perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Orang mau ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga ijma di bawah RSCM ini masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang sudah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ. Dan kita milih itu kan bukan pilih-pilih main-main aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya saya harus datang bersama saksi yang sekian interview dulu, yang sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga, harus ada hubungan keluarga. Kapilnya harus bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 6 sore. Ngegantungin, dokternya tidak mengasih. Di stempel pakai lu tahu lilin, itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya, approval, dua saksi, approval semua ke pengadilan. Mereka cabut, baru lu. Ini emang. Udah kok, waktu. Nggak ada. Oh, waktu. Yang ada hanya jual beli ini saja ya. Siapa? Mama itu udah bilang dari dulu kau tuntut, kau itu terlalu kasihkan. Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus sama ID-nya ya. Dia bangga lah pas dia lihat ada istri saya yang bisa nemenin saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang kuat. Dia sebenarnya Oleh bisa jadi istri yang kuat ya, yang malah membuat saya jadi apa
doang bang ada ya. Karena apakah dia bartender, nggak ada di kepala masalah itu. Gue nggak peduli. Bartender ambil, pacar ibu ambil, ambil, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah perlu bisa seorang ibu akhirnya anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anak? Kok bisa-bisanya lu bohongin fitnah gua? Kok bisa-bisanya lu jadiin gua sebagai senjata untuk bikin anak lu itu merasa oh itu bapaknya. Lu tidak sebagai terus lu bilang lu sayang anak lu ini anak lu, kan berbanding terbalik dengan itu. Maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa bukan apa lagi yang disensor ya. Iya, sensor langsung. Cerotan banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbenah dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Tapi kok mencari nggak sih masa muda yang pernah dilakukan? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti udah masalah itu dan titik balik itu dong. Iya, oh iya. Saya gagal menikah, saya tidak punya kerjaan, saya ke stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang, saya nggak bikin status di sosial media, saya lagi susah, kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya taruh bukan uang ini bukan maka Bang, titik balik kedua waktu itu balik-baliknya. coba ya itu aku biar air mata aja udah panjang lah cerita nanti aku sujud karena aku udah cerita udah aku sujud nanti tuh pak Tapi jadi semangat bikin anak nggak? Masih lagi
Denny Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferni Hasan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Menunya burger bangor, pertanyaannya gosip. Dikit-dikit lah, tentu. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit kan. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Goreng. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang, Ya, Oke, ini lagi ada di acara apa, Bang? Bang Arif. aku lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun burger bangor selama 4 tahun itu yang sudah memberikan 3.300 lapangan kerja lah kepada banyak orang, dan kita udah punya hampir ya 550 outlet dan terus bertumbuh. Nyangka nggak sih, Bang? Mau panjang apa pendek diceritain? Ceritanya 4 tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi, datang dengan idea menjual sebuah burger yang bisa dijangkau lah oleh kita semua gitu. Karena kan kita tahu burger itu kan masih harganya tidak ada yang jelata ya, rata-rata harga tinggi ya. Maka kita datang untuk menjual burger yang bisa dinikmati oleh rakyat, tapi harganya juga masuk di kantong lo gitu. Jadi burger bangor itu lahir. Makanya kita nggak terlalu mengejar ke margin
ngomongin bisnis ya? Iya. Nah, ini kemarin kok, Iya. kemarin kok, katanya Kang Mama juga artinya Mama menyetujui kata supaya aktor kemarin bikin laporan support Support dari mama. Saya jujur kalau tanya support dari mama, saya itu sebenarnya yang harusnya support mama, bukan mama support saya. Jadi dulu kan kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat SDN. Itu karena mama saya. Saya sujud di kaki mama saya cium kakinya, saya bilang mama, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak. Kalau mama dulu itu kan selama 7 tahun juga mengalami pahitnya. Dia kan sudah umur ya, hampir 50 tahun. Jadi dia itu kerja kemampuan supaya dia bisa mensupport saya sekolah. Dia doain saya dia saya itu orang yang lulus. Dia tuh cuma suka hobinya bersama sama olahraga. Tapi waktu gua kena kasus dulu dia sampai nggak bisa olahraga lagi. Jadi cuma banyak karena orang-orang di Bajir gua dan dia sebagai ibu artinya sedih banget kalau melihat background gua ya, gimana mama dulu dia bisa sama papa terus sering diejek-ejek anaknya bakal jadi sama seperti ini dan dia bertekad untuk membesarkan saya supaya jadi orang gitu. Saya sendiri yang bandel kan, jadi kan akhirnya saya mengecewakan sama saya, maka saya seperti kakinya supaya saya bisa kembalikan itu semua. Ya begitu jawabannya sama saya. Akhirnya saya harus segala macam dan hasilnya keluar dengan lembaga yang begitu. Bukan saya yang pilih doang gitu loh, maksudnya ya kita yang mana yang suka gitu. Dan akhirnya bisa terjawab kalau saya gitu. Bahkan kalau waktu itu hasilnya anak saya kayak saya susun apa gitu. Iya, orang banyak duit. Sombong, mulai sombong. Dia menghilangkan bukti kayak postingan itu, postingan yang untuk mengajak SDA 2 kali di Instagramnya. Tanggapan Bang Densus sendiri bagaimana? Apa-apa itu bisa menghilangkan bukti, dia mengadakan bukti gitu kan. Lagi urusannya di polisian. Jadi bisa dibilang dia takut ya karena postingan itu jadi Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan apanya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon dia masih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmed dan segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada begini, minta tolong karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya ini ada anak sama mantan suami yang sama. Minta tolong sampai saya telepon Ferry. Jadi dia ada posting di Instagramnya itu, kalau mau percaya jangan begitu. Dia bilang kok bisa juga bisa berbaiki diri kan. Dan saya capek dengan Ferry kursi. Saya bilang saya melihat dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, hak dia dan urusan saya. Saya peduli. Saya lapor, saya tunggu penyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya melihat, saya bilang waduh. memaafkan nggak Bang? Walaupun misalnya itu tidak terbukti lagi untuk yang kedua kali, memaafkan nggak sih wanita ini? Dan sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai dengan keputusan. Gaya pemberitaan ini orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti di
takut untuk testing kedua karena saya ada main dengan pasangan. Itu kan udah, saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Kalian kalau ngikut Instagram masih tahu, bapaknya itu dititipin kayak ini istri saya kedua. Lahir pada keluarga, saatnya kalau dia ada saya terus. Kalau kamu udah gak cinta, sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa singkat gitu. Saya harus terus dengan saya kasihkan, saya kasihkan, saya kasihkan. Saya nggak kasihan sama saya, mamanya istri saya, pasangan istri saya, saya nggak bisa lagi harus. Soalnya sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan kita pikir film itu nggak pernah tidur jam 10, lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang dia sendirian, dia nyari handphone ukur, dia tolong ke teman-teman wartawan, bukan lagi musuhan sama kalian. Istri kalau pakai istri bilang maaf, kurang nyaman, jangan terpaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus mengatasikan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih, bayangkan Pak siapa itu yang gak ada urusannya sama saya, ditanya-tanya masalah ini. Saya juga
dia pasti nggak bagus auranya dia ya. Dia bangga lah pasti lihat ada istri saya yang bisa nemenin saya, karena mama itu sebelum dia pergi dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang tepat. Dia sudah oleh bisa jadi istri yang tepat ya, yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau sayang kita sayang ya, kalau makin ya pasti pulang ya. Karena kan gua kita menculik itu kecerdasan hanya sekedar jago cinta, tapi gua melihat nilai yang ada dalam seorang ini yang begitu gua menyayangi dia tulus, bukan karena hanya tertarik visi ya kan. Ya, kalau udah tua ya. Ya ini yang bikin gua berhasil ya. Mereka tuh bilang gak apa-apa nih, fokus aja, kita tetap pikir yang baik, jangan sampai mau sakit. Kita ini kasihan kan kamu tuh udah dipinang, udah diginiin, tapi kamu masih kamu baik. Makanya mereka yang bisa terlalu saya sendiri mereka suka nanya sama diri saya ya, gara-gara hal itu ya. Gue ini kalau kasih lakukan tapi sampai akhirnya melakukan sekitar dia lagi. Kalau gue itu bukan tidak melakukan itu biasa ya. Orang-orang di sekitar kita yang percaya saya ya, kita sebagai laki-laki juga punya kepemimpinan laki-laki yang cukup berpengalaman. Bukan masalah ini anak siapa, kamu bukan kamu sebagai laki-laki apa yang harus kamu. Makanya kemarin begitu naik langsung ini laporan. Iya, waktu tes DNA pertama kali kan saya yang menghubungi. Akhirnya saya pojokkan bahwa kalau tidak mau tes DNA saya lakukan. Kasihan lah, kamu kan tahu aku juga kasihan lah. Kita kadang dia itu kan tidak tahu apa-apa. Mungkin sampai nanti dia besar dia bingung. Kalau nonton media kalian nanti kita tambah bingung dia. Dia per-peran ngomong dong Pak. Kita termasuk orang-orang yang bisa. Iya cuma kan kita bertanggung jawab juga sebagai orang yang dewasa seperti apa. Makanya aku merasa ini mamanya kayaknya nggak terlalu mahal. Kalau apa yang dilakukan misalnya Pak. Ya kalau aku sebagai orang yang punya paham, ya gimana kalau kita laporkan saya nanti kalau mamanya ketangkap nggak ada yang kasih makanan aja, nanti kita yang kasih makan. Bang, untuk terlapor bakal dipanggil kapan kalau tahu? Untuk terlapor kira-kira kapan bakal dipanggil? Belum tahu kalau itu Enggak dulu bang, ada ya? karena apakah dia Batena ada di kepala masalah itu bukan peduli. Batena ambil untuk cari duit ambil untuk ambil itu ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah perlu bisa seorang ibu ngambil kira anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anaknya? Kok bisa-bisanya lu bohongin
Iya, saya selalu ketemu. Semprotan banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbeda dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Tapi kok mencari ganti masa muda yang seperti itu kan? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti itu jangan masalah itu dan ketik balikin terus. Iya, oh iya, iya. Saya gagal menikah, saya tidak punya kerjaan, saya karena stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang, saya nggak bikin status di sosial media, saya lagi susah, kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya harus mengatakan bahwa ini kehormatan anakku. Bang, jadi balik. Kedua waktu itu, kan balik-baliknya. Coba. Ya itu aku biar air mata aja. Udah panjang loh cerita, nanti aku sedih. Karena aku udah cerita, udah aku sujud, aku tua. Tapi jadi semangat bikin anak ya, sempat Coli. Ini aku 2 kali. Karena lagi datang masalah kayak begini, Coli, tambah kemungkinan ini lagi program sama stres. Anak-anak tidak terbuka. Ini dari kemarin kan kita program apakah nanti kalau kita mau iya, kan gue melihat resiko pastinya tambah stres. Makanya gue sempat pakai emosional kemarin karena lagi ini ya. Kayaknya gue masih kenal sama dia, brengsek kepala. Makanya aku udah sulit dari teman yang lain. Kita bilang di Venezuela ini kalau ada hukum Pak, pakai hukum ini. Masih proses, karena kan main tabung itu dia malah misalnya begini, kalau tanya dia masalah ini apa salah? Gue hanya menemani masalah ini. Masalah gue adalah bagaimana cara menjaga, bagaimana istri gue, bagaimana cara mengkonsultasi istri gue dalam proses pernikahan, bagaimana menjaga keluarga gue di masalah ini. Masalah ini bukan masalah gue, masalah ini. Gue melihat bagaimana dia menyelesaikan. Sebagus apa dia menyelesaikan, sebaik apa dia menyelesaikan. Kalau dia merasa dirinya tangguh, mau dia bisa tangguh. Kalau dibilang dia kuat, bisa. Lu mau bilang di belakang gua ada orang, gua mau lihat seberapa kuat orang di belakang. Kambingnya. Kaitannya sama kalungnya kenapa? Apa? Iya. Iya kan dia cepat. Kalau udah kali pertanyaan
kali apa waktu itu memang pernah cerita oh jadi bukan sebenarnya kira-kira mau nggak organisasi oh ya boleh bantu ibu aja mau cerita ya ya sih ada urgensi laporan ini waktu itu jadi kalau kalian ikut keberatan atau polisi perlu saksi yang lebih jelas baru masalah kalau sampai ke pengadilan adalah ya capek lah Pak abang ini kita nggak tahu tinggal di mana katanya sekarang udah ambil Bu hari doain buat istri saya dengan ada masalah ini dia keluar untuk menjalani familinya disupport kita bersampai dia tambah kenal menambah keluar lagi saya tahu pasti ada bulan-bulannya ya alhamdulillah dia sudah menangkan yang terbaik dan bahagia dan jadi dia jangan lupa dicicil karena saya ada orang lain jadi yang thank you. Oh iya, benar. Denny Sumargo telah melaporkan Fernie Hassan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Fernie Hassan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Fernie Hassan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Fernie Hassan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Fernie Hassan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Fernie Hassan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Sudah satu sekarang.
Dikit-dikit lah, nyentuh. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit bang. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Wih, Bang Arif. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang, Ya, oke, ini lagi ada di acara apa bang? Bang Arif. gua lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun koordinator selama 4 tahun itu yang sudah memberikan 3.300 lapangannya lah kepada banyak orang, dan kita udah punya ya 550 outlet dan terus bertumbuh. Angka nggak sih bang? Mau panjang apa pendek diceritain? Ceritanya 4 tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi, datang dengan idea menjual sebuah burger yang bisa dijangkau lah oleh kita semua gitu. Karena kan kita tahu burger itu kan pasti harganya tidak ada yang jelata ya, rata-rata harga tinggi ya. Maka kita datang untuk menjual burger yang bisa dinikmati oleh rakyat, tapi harganya juga masuk di kantong lo gitu. Jadi burger pelakor itu lahir. Makanya kita nggak terlalu mengejar ke margin profit yang gede banget. Oleh karena itu secara manajemen yang penting dia profit aja. Karena waktu itu pandemi itu udah bagus untuk memulai sebuah bisnis. Ini rasa restoran kantong kaki 5. Iya, bisa lah dibilang gitu, kantong kita semua lah. Karena ada kan namanya burger jelata tuh, artinya kita kan semua nih awalnya rakyat jelata lah gitu. Jadi kantongnya kita cukup ya. Tapi buat yang migran juga ada burger migran. Apa? Ada. Manajemen harus bagus, terus kita juga harus kasih respon dan memperhatikan. Jadi gini nih, pointer daripada sebuah perusahaan kan ada gitu loh. Dimana kita harus selalu menjaga hal-hal kecil. Jangan sampai dienteng-entengin komplainan, kemudian kualitas, kemudian juga administrasi, pergudangan dan segala macam. Itu kita harus selalu. Ketika ada komplainan itu pertama nomor 1 harus selalu diingatkan kepada tim. Aku tuh di DM itu ketika ada komplainan tentang kantor, itu langsung saya bisa saya gitu. Dan kalau belum disikapin itu hari per waktu itu saya pasti ngambek. Karena menurut saya kalau lu mau jelek sendiri, lu jangan ngomong. Karena kalau orang jelek ngomong langsung gitu. Tapi akhirnya manajemen memang bagus-bagus timnya. Sebenarnya burger ini foundernya ada orangnya nongol. Iya, jadi awalnya dia, gua sebagai kompak. Orangnya mau dia. Jadi dia lah yang harus siapa tanya masalah itu. Karena sebenarnya jujur gua tuh gak suka makan burger awalnya kan. Dan ketika akhirnya dia ngobrol sama gua bilang kalau burger lu bisa makan, boleh kita gitu. Akhirnya pas gue coba, oh ini gue bisa makan ya. Padahal ada beberapa burger yang harganya udah cukup premium sekali, atau sebelah. Karena nggak semua orang kan cocok makan burger. Terus akhirnya dari situ gue jalan. Iya. Sebenarnya aku mikirin istriku. Jadi istriku ini sebenarnya aku semua bisnis termasuk burger bakor atau apapun bisnis yang akan dilakukan yang online itu semua aku kasih ke istriku untuk dilakukan. Jadi dari modalnya, dari asetnya, dari apapun itu. Kenapa? Karena itu aku kayak istriku itu dia punya kegiatan dan sesuatu yang dia suka. Itu pengejawan itu kan memang suka memikir sesuatu, membesarkan sesuatu. Nah kalau aku lebih ke membangun di awal. Nah sebenarnya semua bisnis yang aku buat ataupun kebanyakan aku buat itu bukan untuk aku, bukan eksklusif supaya dia punya kegiatan aja. Dan kalau kebetulan bisnisnya jalan, yang kami kepengen dia jangan
ngomongin bisnis ya. Iya. Nah, ini kemarin itu, Iya. kemarin itu, katanya sama Mama juga ada bicara seperti apa? Artinya Mama menyetujui baca upaya aktor kemarin bikin laporan. Support dari Mama. Saya jujur kalau tanya support dari Mama, saya itu sebenarnya yang harusnya support Mama, bukan Mama support saya. Jadi dulu kan kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat SPP. Itu karena Mama saya. Saya sujud di kaki Mama saya cium kakinya, saya bilang Mama, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak. Kalau Mama dulu itu kan selama 10 tahun juga ngalamin baik, dia kan sudah umur ya, hampir 50 tahun, terusnya dia bekerja kemampuan supaya dia bisa mensupport saya sekolah. Dia doain saya tiap Mama, saya itu orang yang lulus. Dia tuh cuma hobinya bersama sama olahraga. Tapi waktu gua kena kasus dulu, dia sampai nggak bisa olahraga. Dia di rumah banyak. Karena orang-orang di banjir, ngomongin gua dan dia sebagai ibu, artinya sedih banget kalau melihat background gua ya. Gimana Mama dulu dia bisa sama Papa, harus sering jagain anaknya, bakal jadi sama semuanya dan dia bertekad untuk membesarkan saya sudah jadi orang gitu. Saya sendiri yang bandel kan, jadi kan akhirnya saya mengecewakan Mama saya, makanya saya sudah kakinya supaya saya bisa kembalikan itu semua. Ya begitu jawaban dari Mama saya. Akhirnya saya harus nikah segala macam dan masih keluar dengan lembaga yang bukan saya yang milih doang gitu loh maksudnya ya. Kemudiannya pilihlah yang mana yang suka gitu. Dan akhirnya bisa terjawab kalau saya ingin lagi. Bahkan kalau waktu itu hasilnya anak saya kayak saya susah banget gitu. Iya. Orang punya duit. Sombong, mulai sombong. Dia menghilangkan bukti kayak postingan itu, postingan yang untuk mengajak SDNA 2 kali di Instagramnya. Tanggapan Bang Densus sendiri bagaimana? Apa-apa itu bisa dihilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan nanti urusannya di polisian. Jadi bisa dibilang dia takut ya karena postingan itu. Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan namanya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon, dia masih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmed dan segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada bukti, minta tolong. Karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anak sama mantan suami yang sama. Minta tolong sampai saya telepon Ferry. Jadi dia ada posting di Instagramnya itu, kalau mau boleh cari, jangan begitu. Bilang, ya bisa juga, bisa perbaiki diri kan. Dan saya capek dengan mainan emosi. Saya bilang, ya lihat dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya. Hak dia dan urusan saya. Saya peduli. Saya lapor, saya coba menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya melihat, saya bilang waduh. Memaafkan nggak Bang? Walaupun misalnya itu tidak terbukti lagi, kayak perlu kali memaafkan nggak sih wanita ini? Dan sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai dengan saya. Apa itu? Adanya kegiatan ini Ini orang tuh jadi berspekulasi. Satu, oh berarti di
Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya macam apa, lembaga expert di bawah LSM ini kan masih belum berkurang. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang sudah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ. Kan kita milih itu kan bukan milih-milih main-main aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi yang sekian bukan interview dulu. Yang sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga, harus ada hubungan keluarga. Dapilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas hamil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 6 sore. Menggantungin dokternya tidak mau kasih. Di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya. Untuk dua saksi yang dua sebelum ke pengadilan mereka cabut baru lu. Kalau agak halus ya saya kalau itu. Ini emang Udah kok, waktu nggak ada. waktu Yang ada hanya jual beli ini aja ya. Mama sendiri sudah sekitar 2 tahun Siapa? Mama itu udah bilang dari dulu kau tuntut, kau itu terlalu kasihan. Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus sama ibunya ya. Dia bangga lah pasti lihat ada istri saya yang bisa nemenin saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang teman. Dia semoga oleh bisa jadi istri yang cepat ya, yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau sayang kita sayang ya. Kalau makin ya pasti pulang ya. Karena kan gua kita menculik itu bukan dasar hanya sekedar jago cinta, tapi gua melihat nilai yang ada dalam persoalan ini yang begitu dia punya yang dia tulus, bukan karena hanya bertarik visi ya kan. Ya, kalau udah tua ya. Ya ini yang bikin gua terharu ya. Mereka tuh bilang gak apa-apa nih, terus aja kita tetap pikir yang baik, jangan sampai mau sakit. Kita ini kasihan kan kamu tuh udah dipinang, udah diginiin tapi kamu masih lama baik gitu. Ya mereka yang bikin saya terharu. Saya sendiri juga kadang suka nanya sama diri saya ya, gara-gara hal itu gue ini kalau kasih lakukan tapi sampai akhirnya melakukan sekitar dia kalau gue itu bukan apa itu biasa ya. Orang-orang di sekitar kita yang percaya saya dan kita sebagai laki-laki juga punya kepemimpinan laki-laki yang itu bukan masalah ini anak siapa, kamu bukan kamu sebagai laki-laki apa yang harus kamu. Makanya hari begitu naik langsung ini laporan. Iya, waktu tes DNA pertama kali kan saya yang menghubungi. Akhirnya saya pojokkan bahwa kalau tidak mau tes DNA saya lakukan. Kasihan lah, kamu kan tahu aku tidak kasihan lah. Itu kan kadang dia itu kan tidak tahu apa-apa. Mungkin sampai nanti dia besar dia bingung. Kalau nonton media kalian nanti kita tambah bingung dia. Dia per-peran ngomong, Pak. Kita termasuk orang-orang yang cukup berusaha. Dia cuma
Dokter bakal dipanggil kapan kalau tahu? Dokter lapor kira-kira kapan bakal dipanggil? Belum tahu. Kalau itu Ada dulu bang, ada ya? karena apakah dia patenan? Nah, ada di kepala masalah itu. Gue nggak peduli. Patenan ambil. Baca itu ambil. Ambil. Itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah perlu bisa seorang ibu mikirin anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anak lu? Kok bisa-bisanya lu fitnah gua? Kok bisa-bisanya lu jadi gua sebagai senjata untuk bikin anak lu itu merasa oh itu gak baik. Lu tinggal terus lu bilang lu sayang anak lu ini anak lu kan berbanding terbalik itu maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa bukan apalah itu yang disensor ya? Iya, sensor itu. Nyorotan banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbeda dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Tapi kok menarik kan tuh masa muda yang pernah dilewati? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti udah masalah itu udah titik balik itu loh. Iya, oh iya. Saya gagal ketika saya tidak punya kerjaan. Saya karena stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang. Saya nggak bikin status di sosial media. Saya lagi susah. Kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya taruh di kota tua ini perempuan anak buat Bang, jadi balik. Gua waktu itu balik ya. coba ya itu aku biar air mata aja udah panjang aja karena aku sujud karena aku udah cerita udah aku sujud aku tua Tapi jadi semangat bikin anak nggak untuk pacarin. ini aku 2 kali ada lagi datang masalah kayak begini colit tentang kemungkinan ini lagi program sama sukses juga ini dari kemarin kan kita program apakah nanti karena kita mau iya kan gue melihat resiko-resikonya apa sukses
kaitannya sama Kalina kenapa? Apa? Iya. Iya kan dia cepat. Kan udah 2 kali untuk pertanyaan. Oh, ada kaitannya sama Kalina. Apa? Oh, Kalina itu waktu itu karena kita di kantor polisi ada saksi, karena itu urgensi. Dan sebenarnya saksi yang pulang karena ini sebenarnya saya bakal bisa kalian proses. Cuma waktu itu memang belum ada cerita mengenai masalah ini. Jadi bukan sebenarnya kira-kira mau nggak saksi untuk mendalam. Oh ya boleh bantu ya. Ibu hanya cerita yang ya cukup sih karena urgensi laporan ini waktu itu jadi kalau Kalina ikut keberatan atau polisi perlu saksi yang lebih jelas baru masuk ke pengadilan lalu sampai ke pengadilan Jadi sampai berapa bilang? adalah dari ya capek lah Pak abang ini terakhir nggak tahu tinggal di mana katanya sekarang udah ambil Bu kali Doain kalau ya kan buat istri saya dengan ada masalah ini dia keluar bekerja lagi familinya disupport jangan sampai dia tambah kenal dapat keluar bekerja lagi saya tahu pasti ada mulai-mulainya ya bantulah dia supaya benar-benar kalian bukan independen maka dia independen dari bergengsi jadi dia jangan pernah dicicil dan saya kerja dengan baik jadi dia pernah terima kasih oke thank you oh iya benar ayo Denny Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum. Lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun,
Dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferny Hassan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Mungkin sebelah kiri saya. Levelnya burger bangor, pertanyaannya gosip. Dikit-dikit lah, nyentuh. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit bang. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Bang Arif. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang, Ya, oke, ini lagi ada di acara apa, Bang? Bang Arif. gua lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun burger bangor selama 4 tahun gitu yang sudah memberikan 3.300 lapangan kerja lah kepada banyak orang, dan kita udah punya outlet ya 550 outlet dan terus bertumbuh. Angka nggak sih, Bang? Mau panjang apa pendek diceritain? Ceritanya tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi datang dengan idea menjual sebuah burger
ngomongin bisnis ya? Iya. Nah, ini yang kemarin kok, Iya. kemarin kok, katanya Kang Mamat juga artinya Mama menyetujui harta upaya kau kemarin bikin laporan support Support dari mama. Saya jujur kalau tanya support dari mama, saya itu sebenarnya yang harusnya support mama, bukan mama support saya. Jadi dulu kan kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat SDN, itu karena mama saya. Saya sujud di kaki mama saya cium kakinya, saya bilang mama, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak. Kalau mama dulu itu kan selama 10 tahun sudah ngalamin baik, dia kan sudah umur hampir 50 tahun, hidupnya dia bekerja kemampuan supaya dia bisa mensupport saya sekolah. Dia doain saya tiap bulan. Saya itu orang yang lulus. Dia tuh cuma hobinya bersama sama olahraga. Tapi waktu gua kena kasus dulu, dia sampai nggak bisa olahraga lagi. Di rumah banyak. Karena orang-orang di banjir ngomongin gua dan dia sebagai ibu, artinya sedih banget kalau melihat background gua ya. Gimana mama dulu dia bisa sama papa, harus sering jagain anaknya bakal jadi sama seperti ini, dan dia bertekad untuk membesarkan saya supaya jadi orang gitu. Saya sendiri yang bandel kan, jadi kan akhirnya saya mengecewakan mama saya, makanya saya sudah kakinya supaya saya bisa kembalikan itu semua. Ya begitu jawaban dari mama saya. Akhirnya saya terus dikasih segala macam dan hasil keluar dengan lembaga yang bukan saya yang pilih doang gitu loh, maksudnya ya kuliahnya pilih lah yang mana yang suka gitu, dan akhirnya bisa terjawab kalau saya bikin lagi. Bahkan kalau waktu itu hasilnya anak saya kayak saya disuruh susah banget gitu. Iya, orang punya duit. Ngomong, mulai ngomong. Dia menghilangkan bukti kayak postingan itu, postingan yang untuk mengajak SDA 2 kali di Instagramnya. Tanggapan Bang Densus sendiri bagaimana? Apa-apa itu bisa dihilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan lagi urusannya di polisian. Jadi bisa dibilang dia takut ya karena postingan itu jadi Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan namanya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon, dia kasih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmed dan segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada begini, minta tolong, karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anaknya sama mantan suami yang sama. Minta tolong sampai saya telepon Ferry, jadi dia ada posting di Instagramnya itu, kalau mau boleh cari, jangan begitu, aku bilang, kok bisa juga bisa perbaiki diri, jangan begitu. Dan saya capek dengan Ferry kursi, saya bilang, saya kuliah, dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, itu hak dia dan urusan saya. Saya peduli, saya lapor, saya tunggu menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya melihat apa tuh. memaafkan nggak Bang? Walaupun misalnya itu tidak terbukti lagi untuk yang kedua kali, memaafkan nggak sih wanita ini? Dan sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai dengan saya. Apa itu? Adanya pemerintahan ini Ini orang tuh jadi berspekulasi. Satu, oh berarti ini
menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan itu pikir kalau gitu nggak pernah tidur jam 10, lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang mau lihat dia sendirian, dia nyari handphone ukur, dia tolong buat teman-teman wartawan, bukan lagi musuhan sama kalian. Istri kalau mau pakai istri bilang maaf, jangan nyaman, jangan terlalu dipaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, bukan masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus mengoperasikan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih. Bayangkan, Pak siapa itu yang gak ada urusannya sama saya ditanya-tanya masalah itu. Saya juga malu juga gitu. Kita kan maksudnya kita punya relasi juga. Lama-lama gak mau dekat sama gua, gak mau aku dekat sama Densu. Nanti aku ditanya yang bukan urusanku. Jadi artinya Ini dia. Udah luka, jadi bukan kesini. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang Baju yang belakang. ini bukan masalah perasaan. Bahkan ini masalah solusinya apa, Mas? Kamu tes DNA? Ayo. Yang pertama, ini salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu loh. Tes DNA kalau lo berani, gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Sini masuk penjara berani nggak? Kalian kedua satu. Berani? Janjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Masuk. Kalau mau ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya macam lembaga HPAC di bawah NSM ini kan masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang sudah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ. Dan kita milih itu kan bukan milih-milih main-main aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi yang sekian bukan interview dulu. Yang sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga. Harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 6 sore. Menggantungin dokternya tidak mau kasih. Di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya. Oh, dua saksi yang mau sebenarnya pengadilan mereka cabut baru lu. agak halus dari saya kalau itu. Ini emang Udah kok, waktu nggak ada. waktu Yang ada hanya jual beli ini aja ya. Mama sendiri sudah bisa melakukan Siapa? Mama itu udah bilang dari dulu kau tutup, kau itu terlalu kasihan. Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus auranya dia. Dia bangga lah pasti lihat ada istri saya yang bisa menemani saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang dia teman. Dia sebenarnya oleh bisa jadi istri yang kuat ya, yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau misalnya kita sayang ya, kalau makin ya pasti mengambil. Karena kan gua di kamar coret itu bukan dasar hanya sekedar jago cinta, tapi gua melihat
atau apa-apa. Mungkin sampai nanti dia besar dia bingung. Kalau nonton media kalian ini nanti dia tambah bingung dia. Dia per-peran ngomong, Pak. Kita termasuk orang-orang yang ikut berusaha. Iya, cuma kan kita bertanggung kita sebagai orang yang dewasa seperti apa. Makanya aku merasa ini mamanya kayaknya nggak terlalu kenal. Kalau apa yang dilakukan ini sangat baik. Ya kalau aku sebagai orang yang punya paham, gimana kalau kita laporkan saya nanti kalau mamanya tertangkap nggak ada yang kasih makanan aja, nanti kita yang kasih makan. Bang, untuk terlapor bakal dipanggil kapan kalau tahu? Untuk terlapor kira-kira kapan bakal dipanggil? Belum tahu kalau itu Ada dulu bang, ada ya? karena apakah dia patenan? Ada di kepala masalah itu. Gua nggak peduli. Patenan ambil, baca itu ambil, ambil, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah perlu bisa seorang ibu mikirin anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anakmu? Kok bisa-bisanya lu fitnah gua? Kok bisa-bisanya lu jadi gua sebagai senjata untuk bikin anakmu itu merasa oh itu bapak. Terus lu bilang lu sayang anakku, lu ini anakku, kan berbanding terbalik. Itu maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini tentang ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa, bukan apalah ini. Yang disensor. Iya, sensor itu. Nyemprotan banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbeda dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Tapi kok menarik kan tuh masa muda yang seperti itu kan? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti itu jangan masalah itu jangan petik balik itu loh. Iya, oh iya, iya. Saya gagal nikah, saya tidak punya kerjaan, saya karena stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang, saya nggak bikin status di sosial media, saya lagi susah, kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya harus menguburkan apa ini kemana. Maka buat Bang, jadi balik gua waktu itu balik-baliknya coba ya itu aku biar air mata aja udah panjang lah cerita nanti aku sedih karena aku udah cerita udah aku sujud aku tuh Pak. tapi jadi semangat bikin anak nggak untuk pacarin Ini aku 2 kali ada lagi tentang masalah kayak begini colik tentang pemikiran ini lagi program sama sukses program ini dari kemarin kan kita program apakah nanti karena kita mau iya kan gue melihat resiko-resikonya tambah stres
kaitannya sama Kalina kenapa? Apa? Iya. Iya kan dia cepat. Kakak udah 2 kali untuk pertanyaan. Oh, ada kaitannya sama Kalina. Apa? Oh, Kalina itu waktu itu karena kita di kantor polisi kita ada saksi karena itu urgensi ini kan sebenarnya saksi yang tentang karena ini sebenarnya saya baru bisa kalian mau proses cuma waktu itu memang cuma ada cerita mengenai masalah ini jadi bukan sebenarnya kira-kira mau nggak menjadi saksi untuk oh ya boleh cuma tapi gua hanya cerita yang ya cukup sih karena urgensi laporan ini waktu itu jadi kalau Kalina ikut keberatan atau polisi perlu saksi yang lebih jelas baru masuk ke pengadilan kalau sampai ke pengadilan Boleh disampaikan berapa bilang? adalah keluarganya sudah capek lah Wak, abang ini tetap nggak tahu mau tinggal di mana katanya sekarang udah ambil 2 kali Doain kalau ya kan buat istri saya dengan ada masalah ini dia keluar bekerja lagi familinya disupport jangan sampai dia tambah kenal dapat keluar bekerja lagi saya tahu pasti ada nilai-nilainya ya semangat bantulah dia supaya berkenan karena itu kan entertainer maka dia memang kita yang dari bergengsi jadi dia jangan lupa dicicil karena saya ada orang lain jadi yang terima kasih thank you oh iya benar ayo Denny Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun,
Dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferny Hassan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Mungkin sebelah kiri saya. Ekonya burger bangor, pertanyaannya gosip. Dikit-dikit lah, tentu. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit kan. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Bang Arif, Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang, Ya, oke, ini lagi ada di acara apa, Bang? Bang Arif. gua lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun burger bangor selama 4 tahun gitu yang sudah memberikan 3.300 lapangan kerja lah kepada banyak orang, dan kita udah punya outlet ya 550 outlet dan terus bertumbuh. Nyangka nggak sih, Bang? Mau panjang apa pendek nih ceritanya 4 tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi, datang dengan idea menjual sebuah burger yang bisa dijangkau lah oleh kita semua gitu, karena kan kita tahu burger itu kan masih harganya tidak ada yang jelata ya, rata-rata harga tinggi ya. Maka kita datang untuk menjual burger yang bisa dinikmati oleh rakyat tapi harganya juga masuk di kantong lo gitu. Jadi burger bangor itu aja, makanya kita nggak terlalu mengejar ke margin profit yang gede banget. Oleh karena itu secara manajemen yang penting dia profit aja, karena waktu itu pandemi itu udah bagus untuk memulai sebuah bisnis. Ini rasa restoran kantong kaki 5. Iya, bisa lah dibilang gitu, kantong kita semua lah, karena ada kan namanya burger jelata tuh, artinya kita kan semua nih awalnya rakyat jelata lah gitu, jadi kantongnya kita cukup ya. Tapi buat yang migran juga ada burger migran. Apa? Ada. Manajemen harus bagus, terus kita juga harus respon dan memperhatikan. Jadi gini nih, pointer daripada sebuah perusahaan kan ada gitu loh, mana kita harus selalu menjaga hal-hal kecil, jangan sampai dienteng-entengin, komplainan, kemudian kualitas, kemudian juga administrasi, pergudangan dan segala macam, itu kita harus selalu, ketika ada komplainan itu pertama nomor 1 harus selalu diingetin kepada tim, aku tuh di DM itu ketika ada komplainan itu langsung saya bisa
ngomongin bisnis ya. Iya. Nah, ini kemarin itu, Iya. kemarin itu, katanya Kang Mama juga ada bicara artinya Mama menyetujui harta upaya aktor kemarin bikin laporan support Support dari mama. Saya jujur kalau tanya support dari mama, saya itu sebenarnya yang harusnya support mama, bukan mama support saya. Jadi dulu kan kenapa akhirnya saya waktu itu 4 tahun lalu menyelesaikan semua masalah saya lewat SDN. Itu karena mama saya. Saya sujud di kaki mama saya cium kakinya, saya bilang mama, ini akan kembalikan kehormatan yang saya rusak. Kalau mama dulu itu kan selama 7 tahun sudah ngalamin baik, dia kan sudah umur ya, hampir 50 tahun. Jadi dia bekerja kemampuan supaya dia bisa mensupport saya sekolah. Dia doain saya tiap bulan. Saya itu orang yang lulus. Dia tuh cuma hobinya bersama sama olahraga. Tapi waktu gua kena kasus dulu, dia sampai nggak bisa olahraga. Di rumah banyak. Karena orang-orang di banjir ngomongin gua dan dia sebagai ibu, artinya sedih banget kalau melihat background gua ya. Pada mama dulu dia bisa sama papa, harus sering dia jagain dia, anaknya bakal jadi sama seperti ini. Dan dia bertekad untuk membesarkan saya sudah jadi orang gitu. Saya sendiri yang bandel kan. Jadi kan akhirnya saya mengecewakan sama saya, maka saya sudah di kakinya supaya saya bisa kembalikan itu semua. Ya begitu jawaban dari mama saya. Akhirnya saya harus dikasih segala macam dan hasil keluar dengan lembaga yang yang begitu. Bukan saya yang milih doang, gitu loh maksudnya ya. Kemudiannya pilihlah yang mana yang suka gitu. Dan akhirnya bisa terjawab kalau saya mungkin lagi. Bahkan kalau waktu itu hasilnya anak saya kayak susah banget gitu. Iya. Orang punya duit. Ngomong, mulai ngomong. Dia menghilangkan bukti kayak postingan itu, postingan yang untuk mengajak SDA 2 kali di Instagramnya. Tanggapan Bang Densus sendiri bagaimana? Apa-apa itu bisa dihilangkan bukti, dia mengadakan bukti, itu kan lagi urusannya di polisian. Jadi bisa dibilang dia takut ya karena postingan itu. Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan namanya kecilnya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon, dia masih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmed dan segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada buktinya. Minta tolong karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anak sama mantan suami yang sama. Minta tolong sampai saya telepon Ferry, ngomong begini, dia ada posting di Instagramnya itu, kalau mau boleh cari, jangan begitu, bilang, kok bisa juga bisa berbaiki diri, jangan begitu. Dan saya capek dengan mainan emosi, saya bilang, ya boleh, dia takut, dia berani, ya apalah terserah ya, itu hak dia dan urusan saya. Saya peduli, saya lapor, saya tunggu penyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya melihat terdakwa itu. Memaafkan nggak Bang? Walaupun misalnya itu tidak terbukti lagi, punya 2 kali memaafkan nggak sih wanita ini? Dan sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai dengan saya. Apa itu? Adanya pernikahan ini orang tuh jadi berspekulasi. Satu, oh berarti ini
sesuatu sama kalian. Istri kalau pakai istri bilang maaf ya, jangan terlalu dipaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, bukan masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus mengoperasikan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih. Bayangkan, Pak siapa itu yang gak ada urusannya sama saya, ditanya-tanya masalah itu. Saya juga malu juga gitu. Kita kan maksudnya kita punya relasi juga. Lama-lama gak mau dekat sama gua, gak mau aku dekat sama Densu. Nanti aku ditanya yang bukan urusanku. Jadi artinya Ini dia nih. Udah luka, jadi bukan kesini. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang Pagi yang belakang. ini bukan masalah perasaan bahkan ini masalah solusinya apa mas? Kamu tes DNA? Ayo. Yang pertama ini salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah jangan kayak gitu loh. Tes DNA kalau lo berani, gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Jadi perjanjian surat kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Masuk. Orang mau ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya macam apa? Lembaga HVAC di bawah LSM ini masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang sudah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ. Dan kita milih itu bukan milih-milih ini aja gitu loh. Buset deh itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi yang sekian untuk interview dulu. Yang sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga. Harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 4 sore. Menggantungin dokternya tidak mengasih. Di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya. Oh, dua saksi amplop sebelum ke pengadilan mereka cabut baru lu buka. kalau lagi salut ya kalau itu kan. Ini emang Udah kok, waktu nggak ada. waktu Yang ada hanya jual beli ini aja ya. Mama sendiri sudah bisa tahu kan Siapa? Mama itu udah bilang dari dulu kau tutut, kau itu terlalu kasihan. Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus outline dia. Dia bangga lah pasti lihat ada istri saya yang bisa memimpin saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang tepat. Dia sebenarnya oleh bisa jadi istri yang tepat ya. Yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau misalnya kita sayang ya, kalau makin ya pasti ya. Karena kan gua kita mencuri itu bukan dasar hanya sekedar jatuh cinta, tapi gua melihat
apa. Mungkin sampai nanti dia besar dia bingung. Kalau nonton media kalian ini nanti kita tambah bingung dia. Dia per-peran ngomong dong Pak. Kita termasuk orang-orang yang ikut berusaha. Iya cuma kan kita bertanggung kita sebagai orang yang dewasa seperti apa. Makanya aku merasa ini mama ini kayaknya nggak terlalu mahal. Kalau apa yang dilakukan sangat baik. Ya kalau aku sebagai orang yang punya paham, gimana kalau kita laporkan misalnya semua. Nanti kalau mamanya tertangkap, nggak ada yang kasih makanan aja, nanti kita yang kasih makan. Bang, untuk terlapor bakal dipanggil kapan kalau tahu? Untuk terlapor kira-kira kapan bakal dipanggil? Belum tahu. Kalau itu, Ada dua bang, ada ya? karena apakah dia patenan? Nggak ada di kepala masalah itu. Gue nggak peduli. Patenan ambil. Baca duit ambil. Ambil. Itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah perlu bisa seorang ibu memikirkan anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anakmu? Kok bisa-bisanya lu fitnah gua? Kok bisa-bisanya lu jadi gua sebagai senjata untuk bikin anak lu itu merasa oh itu bapak lu tinggal terus lu bilang lu sayang anakku, lu ini anakku, kan berbanding terbalik itu maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa bukan apalagi yang disensor. Iya, sensor itu. Nyorotan banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbeda dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Tapi kok mencari ganti masa muda yang seperti itu? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi nanti dan masalah itu dan titik balik itu loh. Iya, oh iya, iya. Saya gagal ketika saya tidak punya kerjaan. Saya karena stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang. Saya nggak bikin status di sosial media. Saya lagi susah. Kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya harus menunjukkan bahwa ini kuburan anakku. Bang, jadi balik. Gua waktu itu balik-baliknya. Coba. Ya itu aku biar air mata aja. Udah panjang aja, dan aku sedih. Karena aku udah cerita, udah aku sujud aku tuh Pak. Tapi jadi semangat bikin anak ya untuk pacaran. Ini gugur 2 kali. Karena lagi datang masalah kayak begini, colit tambah kemungkinan ini lagi program tambah stres. Tambah juga. Ini dari kemarin kan kita program apakah nanti karena kita mau program. Iya, kan gue melihat resiko-resikonya tambah stres. Makanya gue sekarang ada emosional kemarin karena
kaitannya sama Kalina kenapa? Apa? Iya. Iya kan dia cepat. Kan udah 2 kali untuk pertanyaan. Oh, ada kaitannya sama Kalina. Apa? Oh, Kalina itu waktu itu karena kita di kantor polisi ada saksi karena itu urgensi dan kan sebenarnya saksi yang tentang perkara ini sebenarnya saya baru bisa kalian proses cuma waktu itu memang belum ada cerita mengenai masalah ini jadi kita sebenarnya kira-kira mau nggak saksi untuk perkara oh ya boleh cuma tapi gua hanya cerita yang ya cukup sih karena urgensi laporan sebenarnya waktu itu nggak mau jadi kalau Kalina mungkin berkeberatan atau polisi perlu saksi yang lebih jelas baru masalah pengadilan kalau sampai ke pengadilan Boleh, jadi sampai berapa bilang? adalah keluarganya sudah ya capek lah abang ini capek nggak tahu tinggal di mana katanya sekarang Kapan kabar balik? udah ambil 2 kali Doain kalau ya kan buat istri saya dengan ada masalah ini dia keluar bekerja lagi ke beberapa dirinya dia support kita bersantai dia tambah kenal nambah keluar bekerja lagi saya tahu pasti ada nilai-nilainya ya alhamdulillah dia supaya nyaman karena kita ada terbaik dalam pekerjaan kita ekonomi kita yang dari berbagai jadi dia nyaman banget dicicil karena saya hanya dapat lain jadi yang mencari masalah oke thank you oh iya bener ayo Denny Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun,
Dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferny Hassan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Mungkin sebelah kiri sayang. Ekonya burger bangor, pertanyaannya gosip. Aib, Dikit-dikit lah, tentu. aib siapa yang mau kita buka? Asik. Aib gua aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit bang. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Nih, Bang Arif. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang, Ya, oke, ini lagi ada di acara apa, Bang? Bang Arif. gua lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis bermitra dan bagaimana kita membangun Burger Bangor selama 4 tahun itu yang sudah memberikan 3.300 lapangan kerja lah kepada banyak orang, dan kita udah punya hampir ya 550 outlet dan terus bertumbuh. Nyangka nggak sih, Bang? Mau panjang apa pendek nih ceritanya 4 tahun yang lalu lah, 2019 itu awalnya pas pandemi datang dengan idea menjual sebuah burger
Ngomong, mulai ngomong. dia menghilangkan bukti kayak postingan itu kan, postingan yang untuk mengajak SDNA 2 kali di Instagramnya. Tanggapan Bang Densus sendiri gimana? Apa-apa itu bisa dihilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan lagi urusannya di urusannya dia. Saya udah capek dengan semua emosinya dan bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan ada bukti, minta tolong karena mata suami waktu itu takut anaknya ini ada anak yang begitu bilang kok bisa perbaiki diri kan karena saya sudah melakukan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai dengan Adanya pemberitaan ini ini orang tuh jadi ini dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan enggak. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Kalian kalau lihat di Instagram masih tahu, bapaknya itu nitipin ini istri saya kedua. Itu air mata keluarga. Saat dia masih kalau jangan lihat, saya tuh kalau kamu udah gak cinta sama saya, sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa singkat gitu. Saya harus terus dengan saya kasihkan, saya nggak kasihan sama saya, mamanya istri saya, masa istri saya, saya nggak bisa lagi harus. Solid sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan dia kepikir. Solid itu nggak pernah tidur jam 10, lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang gue lihat dia sendirian, dia nyari handphone ukur. Dia tolong buat teman-teman wartawan, bukan pengen musuhan sama kalian. Istri kalau ketika istri bilang maaf, kurang nyaman, jangan terlalu dipaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus mengoperasikan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih. Bayangkan, Pak siapa itu yang gak ada urusan sama saya ditanya-tanya masalah itu. Saya juga malu juga gitu. Kita kan maksudnya kita punya relasi juga. Lama-lama gak mau dekat sama gua, gak mau aku dekat sama Densus. Nanti aku ditanya yang bukan urusanku. Ini artinya Ini dia. Balik. Udah luka, jadi bukan masalah. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang Pagi yang belakang. bahwa ini bukan masalah perasaan. Bukan. Ini masalah solusinya apa, Bos? Kamu tes DNA? Ayo. Yang pertama, nanti salah dong. Kita bukti dulu nih. Wah, jangan kayak gitu loh. Tes DNA kalau lo berani, buat tes DNA-in. Tanpa bukti yang pertama? Boleh. Sini masuk penjara berani nggak? Kali yang kedua salah. Kalau berani, janjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan polisi. Orang mau ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga Ijman di bawah RSCM masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang sudah berdiri
1980-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ. Dan kita milih itu kan bukan milih-milih main-main aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi yang sekian interview dulu, yang sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga, harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 6 sore. Menggantungin, dokternya tidak mengasih, di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya, dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya. Untuk dua saksi amplop semuanya kayak pengadilan, mereka cabut baru lu Kalau lagi salut jadi saya kalau itu kan. ini emang Udah kok, waktu nggak ada. waktu Yang ada hanya jual beli ini aja ya. Kalau mas sendiri sudah sekitar berapa tahun kita Siapa? mama yang disuruh kami mana itu dia Mama itu udah bilang dari dulu, kau tuntut kau itu terlalu kasihan. sekarang kalau dari kayak itu dari tanggalan masalah ini Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus outline dia ya. Dia bangga lah pas dia lihat ada istri saya yang bisa menemani saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang menurutnya tepat. Ya semoga Oleh bisa jadi istri yang tepat ya, yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau sayang kita sayang ya. Kalau makin ya pasti pulang. Karena kan gua di kamar sore itu bukan
dipanggil. Belum tahu. Kalau itu Tanya dulu bang, ada ya? karena apakah dia patenan? Ada dua masalah itu. Gue nggak peduli. Patenan ambil, pacar ibu ambil, paham ambil, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah gue adalah perlu bisa seorang ibu ambil kira anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anak lu? Kok bisa-bisanya lu fitnah gua? Kok bisa-bisanya lu jadi gua sebagai senjata untuk bikin anak lu itu merasa oh itu bapaknya. Lu tidak terus lu bilang lu sayang anak lu ini anak lu kan berbanding terbalik. Itu maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa, bukan apa lagi yang disensor ya. Iya, sensor itu. Penonton banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbeda dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Kok lu beralibi? Nggak begini, nggak begitu. Tapi kok menarik kan sih masa muda yang pernah dilewati? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti itu jangan masalah itu jangan petik balik itu loh. Iya, oh iya, iya. Saya gagal menikah, saya tidak punya kerjaan, saya karena stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang, saya nggak bikin status di sosial media, saya lagi susah, kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya, supaya mama saya di kuburannya nanti saya taruh di kota rumah ini rumah anak Bang, jadi balik. Ya, waktu itu kan balik ya. coba ya itu aku biar air mata aja udah panjang lah cerita nanti aku sedih karena aku udah cerita udah aku sujud aku tuh pak Tapi jadi semangat bikin anak ya, motivasi orang
Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua salah? Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferni Hasan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Ini sebelah kiri saya. Ekonya bergerbangan, pertanyaannya gosip. Dikit-dikit lah, tentu. Aib siapa yang mau kita buka? Asik. Itu aja lah. Bang Arif, kiri kanan dikit bang. Belakang aman. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kanan lagi bang. Ngoreng. Cocok kayak nyalek ya. Nyalek cocok. Bang, Ya, Oke, ini lagi ada di acara apa, Bang? Bang Arif. gue lagi ada di acara Timura ya. Mengenai bisnis
kantong kita semua lah, karena ada kan namanya burger jelata tuh, artinya kita kan semua nih awalnya rakyat jelata lah gitu, jadi kantongnya kita cukup ya. Tapi buat yang ningrat juga ada burger ningrat. Kalau rasa kan ada rasa sendiri nih, Apa? Ada. gimana nih kok yang supaya Manajemen harus bagus, terus kita juga harus kasih respon dan memperhatikan. Jadi gini nih, pointer daripada sebuah perusahaan kan ada gitu loh, dimana kita harus selalu menjaga hal-hal kecil, jangan sampai dienteng-entengin, komplainan, kemudian kualitas, kemudian juga administrasi, pergudangan dan segala macam, itu kita harus selalu jaga. Ketika ada komplainan itu pertama nomor satu, aku selalu ingetin kepada tim. Aku tuh di DM itu ketika ada komplainan itu langsung saya saya sedikit. Dan kalau belum disikapin itu hari per waktu itu saya pasti ngambek. Karena menurut saya kalau lu mau jelek sendiri, lu jangan ngomong orang. Karena kalau orang jelek langsung gitu. Tapi akhirnya manajemen memang bagus-bagus timnya. soalnya transaksi dari cerita hidup yang dulu berapa bulan Sebenarnya burger ini foundernya ada orangnya nomor. Iya, jadi awalnya dia, gua sebagai kompak, orangnya nomor mau dia. Jadi dia lah yang harus siapa tanya masalah itu, karena sebenarnya juga gua tuh gak suka makan burger awalnya kan. Dan ketika akhirnya dia ngobrol sama gua bilang kalau burger lu bisa makan, boleh kita gitu. Akhirnya pas gue coba, oh ini gue bisa makan ya. Padahal ada beberapa burger yang harganya udah cukup premium sekali atau sebelah. Karena nggak semua orang kan cocok makan burger ya. Terus akhirnya dari situ gue jalan. udah bisnis ya yang dilakukan dua kalau ini kan Iya. Sebenarnya aku mikirin istriku. Jadi istriku ini sebenarnya aku semua bisnis termasuk burger bangkor atau apapun bisnis yang akan dilakukan yang online itu semua aku kasih ke istriku. Jadi dari modalnya, dari asetnya, dari apapun itu. Kenapa? Karena aku pengen istriku tuh dia punya kegiatan dan sesuatu yang dia suka. Itu jauh lebih kan dia suka memilih sesuatu, membesarkan sesuatu. Nah kalau aku lebih ke membangun di awal. Nah sebenarnya semua bisnis yang aku buat ataupun kebanyakan aku buat itu bukan untuk aku eksekusi supaya dia punya kegiatan aja. Dan kalau kebetulan bisnisnya jalan, yang kami kepengennya jangan sampai hasil yang kami dapat itu malah jadi beban hidup. Biasanya kalau orang punya banyak malah jadi masalah. Uang itu bisa jadi sesuatu yang baik, bukan hanya buat dipakai manja-manjain atau buat hidup mewah-mewah, kasih lihat orang gitu. Jadi hanya untuk sekedar nyenangin istri sih. Ngomongin bisnis sudah. Ah, Ngomongin bisnis sudah. iya. Nah, ini yang kemarin itu. Iya. Kemarin itu. Katanya
Sombong, mulai sombong. Dia menghilangkan bukti kayak postingan itu. Postingan yang untuk mengajak SDNA 2 kali di Instagramnya. Tanggapan Bang Densus sendiri gimana? Apa itu urusan dia menghilangkan bukti, dia mengadakan bukti, itu kan lagi urusan dari polisi. Jadi bisa dibilang dia takut ya karena postingan itu jadi Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan namanya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon, dia masih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmed dan segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya, ada begini, minta tolong karena mantan suaminya waktu itu takut dan akhirnya ada anaknya sama mantan suami yang sama. Minta tolong sampai saya telepon Ferry ngomong begini, tapi ada posting di Instagramnya itu kalau mau cari jangan begitu, bilang kok bisa juga bisa perbaiki diri kan begini. Dan saya capek dengan mainan emosi. Saya bilang untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan masyarakat. Itu kan udah saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikut Instagram masih tahu bapaknya itu kecil juga. Ini istri saya kedua, lahir banget juga. Saya bilang kalau jangan lihat saya terus. Kalau kamu udah gak cinta balik ke saya, terus sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa singkat gitu. Saya harus terus dengan saya kasihkan, saya kasihkan, saya kasihkan. Saya nggak kasih apa saya, bapaknya istri saya, saya istri saya, saya nggak bisa lagi harus. Soalnya sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan kita pikir kalau kita nggak pernah tidur jam 10, lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang mau lihat dia sendirian, dia nyari kan monitor, dia tolong buat teman-teman wartawan, bukan lagi musuhan sama kalian. Istri kalau ketika istri bilang maaf, jangan nyaman, jangan terlalu dipaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus mengapresiasikan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih. Bayangkan, Pak siapa itu yang gak ada urusan sama saya ditanya-tanya masalah itu. Saya juga malu juga gitu. Kita kan maksudnya kita punya relasi juga. Lama-lama gak mau dekat sama gua, gak mau aku dekat sama Densus. Nanti aku ditanya yang bukan urusanku. Jadi artinya Ini dia. Balik. Udah luka, jadi bukan sering. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang Baju yang belakang. bahwa ini bukan masalah perasaan. Bahkan ini masalah solusinya apa mas? Kamu tes DNA? Ayo. Yang pertama nanti salah dong. Kita bukti dulu nih. Wah jangan kayak gitu loh. Tes DNA kalau lo berani buat tes DNA ini. Tanpa bukti yang pertama boleh. Sini masuk penjara berani nggak? Tapi 21. Kalau berani janjian surat kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Kalau mau ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima, buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lo bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga ijma di bawah RSCM masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depan. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya.
harus datang bersama saksi yang sekian interview dulu. Yang sana juga sama, saksi harus bertanda tangan dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga, harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng, kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu saya tungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 6 sore. Menggantungin, dokternya tidak mau kasih, di stempel pakai lu tahu lilin itu amplopnya, dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya. Dua saksi, kita ke pengadilan, mereka cabut baru Kalau ada calon dari saya kalau itu kan. ini emang Udah kok, waktu ada. waktu Yang ada hanya jual beli ini saja ya. Bapak sendiri sudah cerita kalau Bapak bisa. Siapa? Mama itu udah bilang dari dulu, kau tuntut, kau itu terlalu kasihan. Mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji. Dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya. Kalau dia nggak bangga, pasti nggak bagus auranya dia ya. Dia bangga lah, pasti lihat ada istri saya yang bisa menemani saya. Karena mama itu sebelum dia pergi, dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orang yang tepat. Dia semoga Olin bisa jadi istri yang cepat ya, yang malah membuat saya jadi apa ya, yang terbebani juga. Ya kalau sayang kita sayang ya, kalau makin ya pasti ya. Karena kan gua nikah mencuri itu bukan dasar hanya sekedar jabut cinta, tapi gua melihat nilai yang ada dalam mencuri ini yang begitu punya yang dia tulus, bukan karena hanya bertarik visi ya kan. Ya kalau udah tua ya. Ya ini yang bikin gua terharu ya. Mereka tuh bilang gak apa-apa nih, terus aja kita tetap pikir yang baik, jangan sampai mau sakit. Ya kita ini kasihan kan kamu tuh udah dipindah, udah diginiin, tapi kamu masih mau baik. Makanya mereka yang bisa terlalu saya sendiri kadang-kadang suka nanya sama diri saya ya, gara-gara hal itu gue ini kalau kasih aku tapi sampai akhirnya orang-orang sekitar gue kalau gue itu karena tidak apa kita biasa ya, orang-orang di sekitar kita yang percaya saya ya kita sebagai laki-laki juga punya kepemimpinan laki-laki yang hidup berkegiatan, bukan masalah ini anak siapa, kamu bukan kamu sebagai laki-laki apa yang harus lakukan. Makanya kemarin begitu naik langsung di laporan. Iya, waktu tes DNA pertama kali kan saya yang menghubungi. Akhirnya saya pojokkan bahwa kalau tidak mau tes DNA saya lakukan. Kasihan lah, kamu kan tahu aku tidak kasihan lah. Itu kan kadang dia itu kan tidak tahu apa-apa. Mungkin sampai nanti dia besar dia bingung. Kalau nonton media kalian kita tambah bingung dia. Dia per-peran kita termasuk orang-orang yang bisa. Iya cuma kan kita bertanggung jawab kita sebagai orang yang dewasa seperti apa. Makanya aku merasa ini mamanya kayaknya nggak terlalu mahal. Kalau apa yang dilakukan sangat baik. Ya kalau aku sebagai orang yang punya paham, ya bagaimana kalau kita laporkan saya nanti kalau mamanya tertangkap nggak ada yang kasih makanan aja, nanti kita yang kasih makan. Bang, untuk terlapor bakal dipanggil kapan kalau tahu? Untuk terlapor
kira-kira kapan bakal dipanggil? Belum tahu. Kalau itu Liga 2 belum ada ya? bukan ada. Jujur ya, kalau tanya apakah dia obat enak, nggak ada di kepala gue masalah itu. Gue nggak peduli. Obat enak ambil, obat cari duit ambil, 15-an ya? ambil, itu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah gue adalah perlu bisa seorang ibu mikirin anaknya. Kok bisa-bisanya lu bohongin anak lu? Kok bisa-bisanya lu bohongin? Lu fitnah uang? Kok bisa-bisanya lu jadi itu sebagai senjata untuk bikin anak lu itu merasa oh itu bapaknya. Lu tinggal terus lu bilang lu sayang anak lu ini anak lu, kan berbanding terbalik dengan itu. Maksudnya kita nggak usah ngomong lah masalah suci, masalah kita benar salah, kita semua ini kita ya sedikit besarnya pernah lah melakukan dosa-dosa, bukan apalah itu yang disensor ya. Iya, sensor nonton. Rotan banyak. Oh ya, oke. Kita bicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia. Pertama, saya berbangga dengan hidup saya. Saya kasih orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Lu beralibi, nggak begini, nggak begitu. Tapi kok mencari nggak sih masa muda yang sudah dilewati? Masa muda gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang. Tapi berarti itu dan masalah itu dan titik balik itu dong. Iya, oh iya, iya. Saya gagal menikah, saya tidak punya kerjaan, saya karena stres, saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal. Saya nggak minta kasihan sama orang, saya nggak bikin status di sosial media saya lagi susah, kasihanilah saya. Nggak ada. Saya tanggung resiko. Ini Sumargo, lu bajingan, saya terima. Ini Sumargo, kamu itu tidur sama cewek banyak, saya terima. Tapi saya bilang sama diri saya nggak bisa perbaiki diri saya, maka mati pun saya tidak ikhlas. Sebelum saya mati, saya perbaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya taruh bahwa ini kemampuan akan Bang, jadi balik itu waktu coba ya itu aku biar air mata
saya saksi yang pertama tentang perkara ini. Saya baru bisa kalian mau cuma waktu itu memang pernah cerita mengenai masalah ini. Jadi dan sebenarnya saya kira mau saksi adalah kita. Oh ya boleh bantu tapi gua hanya cerita yang ya cukup sih ada urgensi laporan lewat jadi kalau Kalina ikut keberatan atau polisi perlu saksi yang lebih jelas bantu saya kalau sampai pengadilan adalah dari ya capek lah Pak abang ini trafik nggak tahu tinggal di mana katanya sekarang Damil loh naik Doain kalau ya doain buat istri saya tidak ada masalah ini dia keluar menjalani familinya disupport jangan sampai dia tambah kenal mendapat keluar sampai lagi saya tahu pasti ada nilai-nilainya ya alhamdulillah dia sudah menyampaikan kalian yang penting dan bahagia dari jadi dia jangan lupa jangan saya hanya nama baik jadi yang terjadi pada oke thank you Denny Sumargo telah melaporkan Ferni Hasan usai sang DJ kembali mengungkit permasalahan masa lalu soal tes DNA anaknya. Setelah 4 tahun berlalu, Ferni Hasan tiba-tiba saja kembali menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Denny Sumargo mengaku dari permasalahan 4 tahun yang lalu dirinya telah memaafkan Ferni Hasan. Namun, kali ini dirinya tidak bisa tinggal diam lantaran ia harus menjaga perasaan sang istri, Olivia Alan serta ibunda dan mertuanya. Dari sekarang saya sudah memaafkan, dari waktu kejadian dulu itu, saya kalau ngomong itu tidak pernah tidak sesuai hati, saya maafkan, ucap Denny Sumargo saat ditemui di kawasan AIS BSD, Tangerang, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang kan saya udah punya istri, udah punya mertua, keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya, bapaknya itu nitipin istri saya ke gua, itu air mata gua sampai jatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik itu aja. Kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini terus masa lalu saya datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar, dengan jalur hukum, lanjutnya menegaskan. Denny Sumargo pun dengan tegas mengatakan bahwa Ferni Hasan akan masuk penjara jika hasil tes DNA yang kedua membuktikan bahwa pebasket sombong itu tidak terbukti sebagai ayah kandung anak sang DJ. Abis ini masuk penjara berani nggak kalau hasil tes DNA yang kedua berani bikin perjanjian surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian, tegas Denny Sumargo. Masuk dong, kalau nggak ujungnya di mana, tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu kredibilitas rumah sakit aja bisa lu pertanyakan. Kalau saya sebagai pimpinan rumah sakit ya, kalau kredibilitas saya dipertanyakan saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini adalah nilai sejarahnya. Kita milih tempat di situ bukan main milih-milih aja, sambungnya. Apalagi, sang ibunda sejak permasalahan pada 2019 lalu telah meminta agar Denny Sumargo melaporkan Ferni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, dulu Denny Sumargo lebih memilih untuk memaafkan lantaran dirinya merasa kasihan kepada Ferni Hasan. Mama tuh udah bilang dari dulu, kau tuntut. Kau itu terlalu kasihan, pungkasnya. Aman yang belakang ya. Sudah satu
Mungkin sebelah kiri saya. Wawancara. Iya. Bang, yang